Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melanie Aulia dari Sekolah SMKN 4 Kota Bogor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi static routing yang ada pada modul Cisco Router. Nah, materi yang akan dipelajari pada video kali ini itu ada teori routing protokol, pengenalan static routing, implementasi konfigurasi static routing, topologi 3 router, konfigurasi routing statik, topologi 4 router, konfigurasi routing statik, konfigurasi topologi VLAN, dan yang terakhir ada konfigurasi static routing. Nah, pengertian routing sendiri adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router, yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Nah, di sini ada konsep dari routing sendiri, yaitu proses pengiriman paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan, di mana router membaca alamat IP tujuan, memeriksa tabel routing, dan menentukan jalur terbaik atau next hop untuk meneruskan data secara efisien. Nah, di sini ada goals routing, yaitu yang pertama menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengiriman data. Kedua, menghubungkan beberapa jaringan berbeda baik dalam skala lokal maupun global. Yang ketiga, menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Nah, di sini ada protokol routing, yaitu static routing, yaitu routing yang dikonfigurasikan secara manual oleh administrator jaringan. Setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu per satu. Dynamic routing, yaitu routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Dan yang terakhir ada default routing, yaitu sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Nah, default routing sendiri itu IP-nya ada 0.0.0.0. Nah, yang kita akan pelajari yaitu static routing, yaitu static routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam tabel routing router. Router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Nah, di sini kita akan mencontohkan tentang routing sendiri. Kita akan menambahkan dua buah router di sini, lalu dua buah PC, lalu kita akan menghubungkannya menggunakan kabel. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menuliskan IP-nya, yaitu kita menggunakan IP 192.168.10.1/24. Lalu IP PC-nya itu di sini 192.168.10.2. Di sini kita akan menggunakan IP 172.168.10.1/24. Nah, di sini itu 172.168.10.2. Nah, karena kita akan mengkonfigurasikan routing, maka kita perlu menggunakan IP next hop atau yang bisa disebut juga dengan IP jalur. Nah, IP jalurnya kita akan membuat di sini gig 0 size 0 110.10.10.1/30. Kita tidak menggunakan size 24 karena kita hanya menggunakan 2 untuk IP jalurnya. 10.10.10.2 untuk yang sebelah sini. Nah, sudah. Buat size 10. Nah, sudah. Sudah, kita akan ke isinya terlebih dahulu.
kita akan memasukkan IP-nya 192.168.10.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Kita langsung memasukkan gateway-nya saja 192.168.10.1. Ke PC yang satunya lagi kita masukkan IP-nya langsung 172.168.10.2. Subnet masknya 255.255.0. Gateway-nya itu 172.168.10.1. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP yang di sini di routernya. Di sini ada keterangan no saja, enable lalu complete. Setelah itu interface range gig 0 size 0 sampai 1 0 shutdown. Kita masuk ke interface gig 0 size 0, lalu IP address-nya di sini 10.10.10.1, subnet masknya 255.255.255.252. Enter, lalu kita masuk ke interface gig 0 size 1, IP address-nya itu 192.168.10.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu sudah di sini kita ke router yang satunya lagi. Di sini ada keterangan no. Di sini enable complete. Setelah itu interface range gig 0 size 0 sampai 0 size 0 sampai 1, lalu 0 shutdown. Setelah itu kita masuk ke interface gig 0 size 0, IP address-nya yaitu 10.10.10.2, 255.255.255.252. Lalu kita masuk ke interface gig 0 size 1, itu 172 IP address 172.168.10.1, 255.255.255.0. Nah, setelah itu sudah, di sini kita akan mencoba mengirimkan paket. Nah, di sini itu filenya kita akan mencoba ping. Di sini ping 172.168.10.2 ya. Enter. Nah, di sini reply destination host unreachable. Artinya PC 192 atau router di sini itu belum mengenal IP yang di sini atau IP yang 172.168.10.2 karena kita belum merootkan masing-masing IP di sini atau kita belum saling merootkan antara router ini dengan router ini. Jadi caranya kita akan rootkan dulu. Di sini kita akan konfigurasi IP root lalu masukkan 172.168.10.0. Nah, di sini kita menggunakan network agar jika kita ingin menambahkan PC, kita tidak perlu mengkonfigurasikan ulang. Jadi kita menggunakan network lalu masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, di sini kita akan menggunakan jalur tercepat yang berada di sini. Maka jika 192.168.10.2 di sini ingin mengirimkan paket ke 172.168.10.2, itu jalur tercepatnya itu ada di 10.10.10.2 di sini. Nah, maka kita akan memasukkan yang ini 10.10.10.2.
titik 2, lalu enter. Nah, di sini juga kita sama akan mengkonfigurasikan IP rootnya. Di sini 192.168.10.0, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu di sini IP jalurnya atau IP next hop-nya itu ada di 10.10.10.1, enter. Nah, kita akan coba mengirimkan paket terlebih dahulu. And progress, kita klik 2 kali, violet, klik lihat, nah successful. Nah, di sini terlihat sudah successful. Kita akan mencoba text ping di sini, ping 172.168.10.2. Nah, di sini reply-nya sudah TTL atau sudah successful. Untuk kedua router ini itu sudah berkenalan. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan satu buah router lagi. Kita akan mencoba mengkonfigurasikannya dengan 3 router di sini. Kita sambungkan dengan kabel. Nah, di sini kita akan tuliskan dulu IP next hop-nya atau IP gateway-nya. Di sini kita akan menggunakan 20.20.20.1/30. Nah, sini kita menggunakan 20.20.20.2/30. Nah, untuk yang di sini kita akan menggunakan IP 100.200.10.24. Di sini kita berarti di PC2 ini kita menggunakan IP 100.200.10.2. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, sudah, kita ke router 2 terlebih dahulu. Di sini kita akan memasukkan interface di 0 size 2. Masukkan IP-nya, IP address 20.20.20.255.255.0.252. Sorry. Lalu enter. Di sini no shutdown. Lalu kita ke router yang sebelah sini. Di sini ada keterangan no saja. Lalu enter. Lalu enable. Lalu enter. Lalu config. Setelah itu interface range di 0 size 0 sampai 1. No shutdown. Lalu kita masuk ke interface di 0 size 0. Di sini IP address itu 20.20.20.255.255.252. Kita lalu masuk ke interface 0 size 1. IP address-nya itu 100.200.10.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita ke PC yang di sini. Kita masukkan IP-nya 100.200.10.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya di sini itu 100.200.10.1. Nah, sudah. Nah, begitu saja untuk konfigurasi topologi 3 routernya. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi static routingnya.
Nah, kita ke router 3 di sini. Kita masukkan IP root untuk yang ke router 2 di sini, yaitu 172.168.255.255.0. Nah, IP jalurnya itu 20.20.20.1. Nah, IP jalurnya yang di sini. Lalu di sini enter, lalu di sini kita masukkan juga IP root untuk yang di router satunya, yaitu 192.168.10.255.255.255.0. Jalurnya juga sama 20.20.20.1 agar dapat berkomunikasi dengan IP 192.168.10.2 di sini. Router 3 di sini juga harus mengenal yang jalur 10.10.10.0 di sini. Jadi, kita akan mengkonfigurasikan juga untuk jalur yang melewati 192.168.10.2 di sini. Jadi, konfigurasinya yaitu IP root 10.10.10.0 sama saja, kita masukkan networknya, lalu subnet masnya 255.255.255.252. Lalu jalurnya juga sama yang 20 di sini, 20.1 di sini, 20.20.20.1. Enter. Nah, di sini sudah. Nah, aku lupa menambahkan, jika kita ingin melihat konfigurasi IP root di sini, kita harus melakukan perintah do show IP root. Jadi, nah di sini jika di switch itu ada ARP table, maka di router itu ada yang namanya tabel routing. Nah, di sini tabel routing di sini berfungsi untuk memperlihatkan IP router mana saja nih yang sudah kita konfigurasikan. Di sini ada keterangannya, itu S itu static. Nah, static ini yang tadi kita konfigurasikan, yaitu ada 10.10.10.30 ini merupakan jalur yang di sini yang kita masukkan ke atau yang kita daftarkan ke router 3. Nah, di sini juga ada statiknya 172 itu merupakan yang di router 2 dan 192 itu yang di router pertama. Nah, yang 10 ini merupakan yang jalur. Lalu kita ke router yang kedua. Komplit. Nah, di sini juga kita akan merootkan IP yang di router ketiga di sini. IP root akan 100.200.0.255.255.255.0. Lalu jalurnya itu yang 20.20.20.2 di sini, 20.20.20.2. Enter, lalu begitu saja untuk yang di router kedua ini. Lalu yang di router pertama di sini enable IP root itu 100.200.0.255.255.255.0. Nah, jalurnya itu tetap sama yang 10.10.10.2 di sini. Enter. Nah, jangan lupa kita IP rootkan juga jalur yang menuju IP 100.200.10.2 di sini. Nah, jadi kita rootkan juga 20.20.20.0 255.255.255.252. Nah, jalurnya tetap sama 10.10.10.2. Enter. Nah, sudah semua. Kita delete yang ini. Nah, kita akan mengirimkan paket pesan
dari PC di router 1 di sini ke PC router 3 di sini. Mesin progress, violet, kita klik 2 kali. Violet, kita klik lagi, successful. Nah, di sini sudah successful. Dari PC di router kedua ke PC router ketiga juga sudah successful. Nah, kita akan coba ping 100, 200, 10, 2. Nah, sudah TTL juga. Nah, berarti konfigurasi 3 router di sini itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat router yang keempat. Kita tambahkan router, tambahkan PC, lalu kita sambungkan. Nah, di sini kita akan memberikan IP-nya itu 30.30.30.1 slice 30. Ini juga 30.30.30.2 slice 30. Lalu di sini IP yang di 01 di sini itu 100.220.1 slice 24. Berarti di sini 100.220.2. Nah, sudah. Nah, pertama-tama kita akan konfigurasikan di router ketiga dulu. Di sini interface gig 0 size 2, IP address 30.30.30.1, 255.255.255.252. No shutdown. Nah, sudah. Kita ke router keempat. Di sini nolkan saja. Setelah itu enable, lalu conft. Setelah itu interface range f gig 0 size 0 sampai 1, no shutdown. Lalu masuk ke interface gig 0 size 0. IP address-nya itu 30.30.30.2, 255.255.255.252. Lalu ke interface gig 0 size 1, IP address 100.221.255.255.255.0. Nah, sudah. Setelah itu kita akan masukkan IP ke dalam PC-nya, itu 100.220.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Nah, di sini gateway-nya 100.221. Nah, sudah. Kita sudah mengkonfigurasi IP router keempat di sini. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi static routing-nya. Pertama-tama kita dari router yang satu di sini terlebih dahulu saja. Di sini IP route. Nah, di sini IP route itu 100.220.0. 255.255.0. Nah, kita akan merouting ke yang router keempat di sini. Jalurnya masih sama saja, yaitu 10.10.10.2. Nah, jika ingin merouting ke 100.200.20 di sini, IP yang 30 di sini itu kita harus mendaftarkannya juga. IP route 30.30.30.0, 255.255.255.252.
jalurnya masih sama, 10.10.10.2. Nah, sudah. Ke router kedua, IP root yang 30 terlebih dahulu saja. Titik 1.0.255.255.255.252. Nah, jalurnya juga sama 20.20.2. Lalu IP root 100.220.0 255.255.0 yang router 2 sudah. Nah, router 3 itu IP root 100.220.0 255.255.255.0. Nah, di sini kita tidak perlu memasukkan yang IP yang 30.30.30 yang 1.30 di sini, karena ini juga merupakan IP yang router ketiga. Jadi tinggal 30.30.30.2 di sini. 2 enter. Nah, yang terakhir kita akan merutkan yang router 1, 2, dan 3 di router keempat ini. Jadi IP root itu 192.168.10.255.255.255.0. Nah, jalurnya itu masih sama yang 30 di sini. Itu 30 30.30.30.1. Nah, lalu IP root, jangan lupa daftarkan juga jalur yang di sini ya. 10.10.10.0 255.255.255.252 30.30.30.1. IP root 172.168.10.0 255.255.255.0. lalu jalurnya 30.30.31. lalu IP root yang 20.20.30.0 255.255.255.252 30.30.30.1. Nah, sudah. Lalu yang router ketiga 200.10.0 255.255.255.0 30.30.30.1. Enter. Nah, sudah semua. Kita masukkan IP, sudah. Nah, sudah semua. Kita akan mencoba mengirimkan paket dari PC yang di router 1 ke PC yang di router 4. Kita klik 2 kali, in progress. Sudah successful. Lalu successful juga di sini. Successful. Sudah successful. Jika sudah successful, kita akan mencoba ping sekali saja. Ping 100.222. Sudah TTL. Reply TTL, artinya sudah sukses. Nah, begitu saja untuk konfigurasi static routing untuk 4 router di sini. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan dengan menggunakan VLAN. Kita akan menambahkan 2 PC di sini, lalu kita tambahkan switch. Setelah itu kita sambungkan. Nah, di sini kita akan membuat VLAN 4 dan juga VLAN 5. Kita tulis dulu keterangannya.
VLAN 4. VLAN 4 itu networknya atau IP-nya itu 44.44.44.0 size 24. Lalu VLAN 5 itu 55.55.55.0 size 24. Nah, untuk VLAN-nya ini adalah VLAN 4 dan juga ini adalah VLAN 5. Nah, cara konfigurasinya itu sama saja. Nah, untuk mengkonfigurasi VLAN di sini itu kita tinggal menambahkan subinterface-nya. Interface 0 size 2.4, lalu encapsulation.1q4. Setelah itu IP address yaitu 44.44.44.1.255.255.255.0. Itu enter. Nah, kita DHCP kan saja VLAN-nya. IP DHCP full VLAN 4. Networknya 44.44.44.0 255.255.255.0. lalu default routernya 44.44.44.1. DNS-nya kita masukkan saja 8.8.8.8. Nah, lalu kita exit, lalu masuk ke interface di 0 size 2.5. kita masuk ke VLAN 5 nya .1q5 IP address 55.55.1.255.255.0. lalu enter. Setelah itu kita ikuti DHCP tool VLAN 5. Networknya 55.55.55.0 255.255.255.0. enter. Lalu default routernya 55.55.55.1. DNS servernya itu 8.8.8.8. enter. Nah, setelah itu kita masuk ke switch. Di sini kita enable lalu config. Setelah itu kita masuk ke interface FA0 size 1 switch port mode trunk, lalu masuk ke interface FA0 size 2. Nah, size 2 di sini itu adalah VLAN 4 dan size 3 itu VLAN 5. Masuk ke switch port mode access, lalu switch port access VLAN 4. Setelah itu masuk ke interface FA0 slice 3, masuk ke switch port mode access. Setelah itu switch port access VLAN 5. Nah, itu sudah. Kita ke router, ternyata interface gig 0 size 2 belum menyala. Kita nyalakan saja. Exit interface gig 0 size 2 shutdown. Nah, sudah menyala. Kita fast forward. Nah, lalu kita lihat IP-nya. Nah, sudah ada IP-nya. DHCP-nya sudah berhasil. Satu lagi. Nah, ini juga sudah berhasil. Ini VLAN 5.
Nah, setelah itu kita akan static routingkannya di router 1 terlebih dahulu. Di sini kita enable lalu conti, setelah itu IP root. Nah, di sini kita masukkan VLAN 4 dulu, jangan lupa memakai defaultnya, lalu subnet mask 255.0, jalurnya tetap sama, itu 10.10.10.2. Jangan lupa yang VLAN 5 nya juga 0. Subnet masknya 255.255.255.0, 10.10.10.2. Setelah itu kita ke router 2, enable lalu conti, setelah itu IP root 44.44.0, 255.255.255.0, jalurnya itu 20.20.20.2. Lalu IP root 555.555.555.0, 255.255.255.0, 20.20.20.2. Setelah itu kita ke router yang ketiga, enable conti, situ IP root 44.44.44.0, 255.255.0, jalurnya itu yang 30.30.30.2. IP root 555.555.555.0, 255.255.255.0, 30.30.30.2. Ya, benar. Enter. Oke, sudah semua IP root-nya berhasil. Kita akan mencoba mengirimkan dari PC 0 di sini ke VLAN 4 di sini. Kita klik 2 kali, sudah successful. Lalu ke sini 2 kali, successful. Ke sini sudah successful. Sini ke sini sudah successful. Di sini ke sini sudah successful juga. Kita coba lagi. Dari sini ke sini successful. Lalu dari sini ke sini successful. Sini ke sini successful. Di sini ke sini successful. Kita coba ping dari PC 2 di sini ke VLAN 4.2. Nah, reply TTL artinya sudah berhasil. Nah, artinya konfigurasi static routing VLAN kita itu sudah berhasil. Nah, begitu saja penjelasan static routing dari saya. Saya Melanie Aulia, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.